Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farihin Nazim MTRT selaku dosen pengampu Decision Support System. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa melakukan pemaparan pada kali ini. Nah, di sini ada saya Muhammad Hanif Zaki Badillah dengan teman saya Komarud Imam yang akan memaparkan tentang perhitungan metode Shaw. Nah, apa itu metode Shaw? Metode Shaw adalah suatu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode Shaw adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Shaw misalnya disebut sebagai metode penjumlahan yang terbobot. Pada dasarnya metode Shaw ini merupakan metode yang bertujuan untuk melakukan pencarian penjumlahan terbobot dari kinerja yang terdapat perankingan pada alternatif di semua atributnya. Metode ini memiliki kebutuhan yang matriks keputusan dalam kurung X yang dinormalisasi ke sebuah skala yang bisa dibandingkan pada semua ranting alternatif yang available. Metode Shaw merupakan metode yang sangat terkenal dan sangat banyak digunakan untuk menghadapi berbagai situasi seperti masalah dari metode MADM atau multiple attribute decision making, dan juga metode yang disebut dengan fuzzy multiple attribute decision making. Untuk pembahasan menurut Fishburne dan McCrimmon dalam tahun 2013 mengemukakan bahwa metode simple additive weight atau singkatannya SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode simple additive weight atau SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Untuk menurut Asnawati dan Kennedy tahun 2012, kriteria penilaian dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Studi kasus yang akan kami bahas saat ini adalah tentang spesifikasi handphone. Kriteria yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut. Itu C1, spek handphone. Itu yang terdiri dari low, mid, dan high. Untuk C2 kamera, berarti kualitas kamera handphonenya. Terakhir C3 jaringan, kualitas jaringan handphone. Selanjutnya untuk kriterianya, itu C1 kriterianya spek handphone, nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria spek handphone, yaitu semakin tinggi spesifikasi handphone maka semakin besar nilainya. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria spek handphone yaitu yang pertama adalah ada high end. Yang pertama ada high end, nilai dengan nilai 5. 2 ada mid end dengan nilai 3. Yang ketiga ada low end, nilai 1. Karena di sini nilai bobot semakin tinggi semakin baik, maka kriteria spek handphone masuk dalam kategori benefit. Selanjutnya
Untuk C2 kriteria kamera. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria kamera juga sama, yaitu semakin tinggi kualitas kamera semakin baik. Nah, nilai bobot untuk setiap variabel kriteria kamera yaitu pertama 108 piksel ini dengan nilai 10, kedua 50 piksel dengan nilai 5, dan terakhir 12 piksel dengan nilai 1. Nah, karena di sini nilai bobot sama kayak yang C1, yaitu semakin besar semakin baik, maka kriteria kamera masuk dalam kategori benefit. Nah, untuk yang terakhir C3 kriteria jaringan. Nilai bobot dari variabel yang akan digunakan untuk kriteria jaringan yaitu semakin besar tipe jaringan maka semakin kecil nilainya. Nah, nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria biaya yaitu pertama 3G dengan nilai 4, yang kedua 4G dengan nilai 2, terakhir 5G dengan nilai 1. Nah, karena di sini nilai bobot semakin kecil semakin baik, maka kriteria lokasi masuk dalam kategori cost. Karena kriteria C1 dan C2 masuk kategori benefit, kriteria C3 masuk kategori cost. Nah, untuk penghitungan akan saya serahkan kepada rekan saya, Komarul Imam. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Muhammad Hanif telah memberikan waktunya. Nah, selanjutnya di sini ada bobot kriteria. Dari setiap kriteria yang digunakan, semuanya yang diberikan nilai bobot. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri atau biasanya dari hasil survei atau kuesioner. Nah, dalam kolom ini ada kriteria C1, C2, dan C3. Bobotnya di sini 40, 30, dan 30. Nah, setelah dinormalisasikan di sini akan muncul hasilnya 0,4, yang 30 di sini 0,3 dan 0,3 dan yang 30 ini 0,3. Selanjutnya di sini masuk ke sesi perhitungan. Nah, di sini perhitungan untuk data awal di sini. Nah, C1 di sini perhitungannya yaitu 5 dibagi 5. Nah, itu hasilnya sama dengan 1, dan juga 1 dibagi 5 hasilnya 0,2, dan 3 dibagi 5 hasilnya 0,6, 5 dibagi 5 hasilnya 1, dan 5 dibagi 5 itu 1. Nah, untuk C2 di sini juga sama, 10 dibagi 10, 1 dibagi 10, 5 dibagi 10, 1 dibagi 10, dan 1 dibagi 10. Nah, hasilnya juga seperti ini. Dan sama juga yang C3 itu. Nah, untuk hasil dan peringkingannya di sini itu menggunakan perhitungan di sini 0,4. Nah, lihat yang tadi di bobotnya. Nah, di sini itu normalisasinya itu 0,4.
Jadi di sini 0,4 dikali 1. Nah, juga di sini 0,4 dikali 1, kemudian ditambah nilai bobot, yaitu nilai bobotnya tadi itu 0,3 yang C2 kemudian dikali 1 sini, kemudian ditambah bobot yang tadi juga 0,3, kemudian dikali 1 yaitu sama dengan 1. Nah, juga nilai-nilai seterusnya di sini juga sama perhitungannya seperti yang barusan. Jadi di sini perankingannya dan pengurutan dilakukan dengan cara nilai bobot normalisasi. Nilai bobot normalisasi C1 dikali nilai data normalisasi C1 ditambah nilai bobot normalisasi C2 dikali nilai data normalisasi C2, kemudian ditambahkan nilai bobot normalisasi C3 dan dikali nilai data normalisasi C3 seperti yang dijelaskan saya yang tadi itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya Komarul Imam. Demikian presentasi dari kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.